Halo semua, di video kali ini maaf banget backgroundnya nggak rapi banget. Terus aku nggak setting kamera biar backgroundnya jangan kelihatan. Terus itu masih ada berantakan-berantakan gitu. Karena hari ini aku mau ke rumah sakit. Jadi sekarang rencananya kontrol dulu. Terus besok baru penanganan. Ini pun aku rekam pakai HP. Jadi kenapa aku ke rumah sakit hari ini? Jadi sebenarnya aku ada ganglion gitu di tanganku. Ini mungkin kelihatan ya. Nah, jadi ini tuh penyebabnya karena adanya cedera sendi atau sendi yang terlalu dipaksakan untuk gerak atau aktivitas gitu. Ini sebenarnya awal kemunculannya udah bulan Januari lalu, jadi udah 6 bulanan gitulah. Dia awal munculnya kecil banget kayak segede kuku ini, terus lama-kelamaan, tapi nggak langsung gede segini sih. Gedenya segini baru mulai 3 bulan terakhir kemarin. Dia baru ukurannya segede ini dan baru menunjukkan sakit-sakit gitu. Jadi aku sering nyeri, terus kesemutan gitu. Sebelumnya sih nggak. Bulan pertama itu ya waktu masih kecil tuh sama sekali nggak ada sakit apa-apa, makanya aku kayak yang cuek gitu. Dan ternyata lama-kelamaan aku pegang sesuatu dia lemes, makanya aku sering banget pecahin cangkir, pecahin apapun yang aku ambil gitu. Aku pikir sih karena aku memang ceroboh, ternyata emang dari sini juga ada faktor penyebabnya. Jelas. Jadi kemarin aku udah dapet cek ke rumah sakit Kenken sih, dan dikasih jadwal untuk operasinya besok, tapi kontrol dulu sih hari ini, dan rencananya katanya mau opname sehari. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Tapi sebelum hari ini, kemarin 2 hari yang lalu, hari-hari sebelumnya aku masih bisa aktivitas seperti biasa sih, cuman agak terbatas juga. Kayak waktu 2 hari yang lalu aku nari dan aku ngerasa pas di pertengahan nari dia agak mulai nakal lagi gitu loh. Jadi aku kayak lebih ngerasa nyeri. Akhirnya aku nggak berani contohin, nanti dia kecet gitu lah, sakit lagi. Misalnya gerakan yang kayak gini gitu kan ini kayak lumayan lah pergerakan sendinya. Jadi pas aku di bagian gerakan itu di pertengahan nari nih, awal-awal sih enggak, pas sudah di pertengahan dia udah kayak oh gitu, dan akhirnya aku gini dah narinya, seret gitu, kayak bener-bener baru belajar nari gitu. Tapi aku sebelum tanganku kepotong, aku pengennya ya I'll do all I want gitu, makanya aku nakal dikit. Aku sebenarnya agak grogi karena ini adalah pengalaman pertamaku mengalami sakit yang kayak gini, maksudnya sampai di operasi gitu. Emang sih ini operasi ringan kan ya, operasi kecil, cuman katanya anestesinya dibiusnya tuh total, bius umum gitu ya namanya. Nah katanya di bagian situ kan banyak syaratnya, jadi kalau misalnya bius lokal aja itu bakal kerasa banget nyerinya gitu. Aku gugup banget bakal disuntik-suntik. Waktu ini aja dicari darahku di sini, bener-bener aku parno banget. Kemarin juga aku nggak nyenyak tidurnya, mikirin untuk hari ini. Terus aku juga cari dong di YouTube kayak gimana nanti misalnya diinfus gitu tangannya, dicucul pakai jarum suntik, gimana nanti kita pakai baju gitu kan. Terus aku cari di YouTube dan ternyata nggak susah banget sih, tapi lebih direkomend baju yang kemeja atau baju yang ininya melar. Itu kenapa aku pakai baju yang kayak gini, padahal baju udah nggak pernah dipakai. Oke, openingnya segitu dulu ya. Aku mau berangkat, tapi ini bakal aku tayangin kayak gimana sebelum aku nyampe di hari ini gitu, kegiatanku sebelum aku operasi. So, welcome to my ganglion story. Oke, hari ini mau berangkat dulu ke puskesmas dulu karena vaskesku di sana. Oke, jadi hari ini aku mau lanjut ke rumah sakit
karena kemarin keburu tutup pendaftarannya, aku kesiangan ke situ. Jadi kita akan lanjutkan hari ini dengan duduk panjang, hand sanitizer dan masker. Jadi aku juga adalah H-3 aku operasi, aku mau nari. Sama Papa Ayah. Halo semua, jadi aku udah nyampe rumah, udah boleh pulang. Jadi total nginepnya di rumah sakit 3 siang 2 malam aku di situ.
Dan ini bekas infusnya, aku kayak merasa bangga gitu lah, aku dicocol-cocol, tubuhku disuntik-suntik dan aku strong. Dan ini hasil operasinya, tanganku agak bengkak, katanya dia disuruh gerak-gerakin gitu, cuman disakit juga kan. Luka sayatannya nggak terlalu besar sih, cuman segini doang di sini ya, segitu doang. Terus ini tanganku agak bengkak, katanya disuruh gerak-gerakin gitu biar nggak bengkak. Gede banget. Jadi setelah menjalani operasi ini kayak yang ngasih aku pengalaman baru gitu loh. Dan operasinya dengan bius total gitu aku seneng jadinya, karena aku nggak ngerasain apa-apa dan tiba-tiba udah beres aja tangannya gitu. Cuman aku agak takutnya pas menjelang sadar itu, tapi biusnya masih bereaksi dikit-dikit, aku kayak pengen melek tapi susah dan tidur lagi gitu, pengen ngomong tapi masih lemes gitu, gerakin badan juga susah gitu. Terus ini aku kuncir 2, bukan yang sosokan fashionable di rumah sakit sih, enggak, cuman kan karena biar tidurnya nyaman gitu. Kalau misalnya rambutku diikat satu, ya sakitnya di sini pas tidur gitu. Terus kalau digerai berantakan kemana-mana gitu, makanya aku ikat 2 gini. Lucu ya. Menjelang dan pasca operasi juga nggak ada pantangan makan gitu, karena kan di tangan. Cuman sebelum operasi tuh ya puasa biasalah. Terus hal yang bikin aku nggak gugup juga, karena di situ aku lumayan ketemu sama teman-temanku gitu yang kebetulan jadi perawat, kayak Kak Dewa, terus ada Mbak Sukma juga yang nemenin aku, bantu-bantu juga. Terus perawatnya juga ramah, dokter yang ngambil juga. Tapi aku nggak dapat ngobrol sih sama dokternya karena udah tiba-tiba nggak sadar aja habis dibius gitu. Di ruang persiapan operasi juga bapak-bapak di situ ramah-ramah banget. Kalau aku nggak kenal sih, tapi aku dengar-dengar namanya dipanggil-panggil temennya tuh Pak Tut gitu. Pokoknya di ruang persiapan itu Pak Tutnya itu benar-benar ramah banget, baik banget ke aku. Terus perawatnya juga, perawat di ruang operasi juga baik, dia sempat ngobrol juga gitu loh, bikin kita nggak terlalu grogi. Dan sama dokternya aku pengen bilang makasih banyak sih karena udah ngangkat ganglionku ini. Cuman aku nggak dapat ngobrol gitu karena udah tiba-tiba nggak sadar aja gitu. Oke, jadi tadi pas aku bikin video baru nyampe rumah itu aku ngantuk banget. Akhirnya aku tidur, bikin video bentar langsung aku tidur. Nggak tahu mungkin masih ngefek bius kemarin. Karena ya dari tadi tuh seharian ini aku tidur-tidur terus gitu loh. Dan malamnya setelah operasi kemarin pun aku bener-bener ngantuk banget dan tidurnya nyenyak banget, gila. Oke, jadi nah misalnya kalau teman-teman punya ciri-ciri kayak ganglion gitu juga, mungkin lebih baik diperiksakan pada saat dia masih kecil gitu. Karena aku baca sih ini di googling, aku nyari informasi kalau dia misalnya masih kecil dan dalamnya berupa cairan itu kan bisa dibiopsi gitu, jadi disedot gitu. Oh ya, jadi aku ada beberapa kejadian lucu waktu di rumah sakit pas persiapan operasinya itu, karena aku nakal, aku tidak hapus kutek lah gitu. Jadi ternyata kata perawatnya aku harus bersihin kuteknya dulu karena nanti misalnya kalau ada pendarahan gitu bisa dilihat dari situ. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Sekian dulu videoku, sampai jumpa.